Halo Lur, halo Sultanku, selamat datang di channel Cari Duit Digital. Nah, beberapa hari yang lalu gua udah membaca sebuah berita di mana ada terkuaknya pihak Google sudah menginvestasikan Bitcoinnya sebesar 2 billion dalam bentuk cryptocurrency membeli Bitcoin. Dan sebelum hari itu juga ada Elon Musk. Elon Musk mengatakan dia telah menjual dan mendapatkan project yang sangat bagus dengan Shiba dan juga Dogecoin. Nah, kali ini aku mau membahas dalam seputar dunia digital di mana cryptocurrency membahas tentang metaverse. Ya, buat kalian yang belum tahu tentang metaverse adalah revolusioner dalam dunia digital di mana seperti di dunia nyata. Jika kita membeli sesuatu, kita bisa membayarkannya dengan melalui digital. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu NFT dan juga games maupun hasil project metaverse di mana harganya sangat melambung tinggi dalam 3 bulan ini. Jadi yang pertama adalah ini dikutip dari pintu.co.id, pengertian dari metaverse sendiri. Menurut CoinMarketCap, metaverse adalah ruang virtual yang diciptakan sebagai versi digital dari berbagai aspek yang ada di dunia nyata, baik itu di interaksi antara manusia maupun fungsi ekonomi. Secara lebih jelasnya, istilah metaverse mengacu pada dunia virtual yang menyerupai kehidupan dunia nyata dengan tanah, bangunan, avatar yang bisa dibeli dan dijual. Seringkali menggunakan mata uang kripto di dalam dunia ini, orang-orang dapat beraktivitas, berteman, mengunjungi tempat tertentu, membeli barang dan jasa layaknya di kehidupan nyata. Oke, dan sekarang kita akan mengambil salah satu contoh koin yang benar-benar sangat legit, keren banget untuk fundamental ya, yaitu adalah Raca. Mungkin kalian udah sering ketemu yang ada di Facebook, lagi trending-trendingnya juga, Radio Caca ini. Dia listing di PuCoin itu pada 19 Agustus di tahun 2021 dengan estimasi harganya cukup rendah sekali ya. Kita ambil contoh USD to IDR di Google. Oke, kita ambil contoh untuk harga pertama kalinya yaitu 63 atau kisaran harga 0,9 rupiah. Dan di hari ini juga di tanggal 11 November 2021 harganya melambung cukup tinggi di mana sampai di harga 117 rupiah. Dan Radio Caca ini udah migrasi juga dari BSC menjadi Ethereum. Jaringannya sudah saling bergabung dan kalian bisa copy SC-nya ada di sini untuk BSC scan maupun Ether scan langsung ya. Kita bisa lihat lagi untuk projectnya. Nah, di sini gua lihatin dari grup yang ada di WhatsApp gua, mereka mau bilang, dan juga ada di subscriber ada yang komen ya, para sultan ada yang komen di mana hold Caca buat tahun depan, mantap jiwa kayak gitu. Projectnya bagus, dikatakan seperti itu. Dimana 3 bulan ini juga udah melejit sampai harganya 117 rupiah. Apakah bisa turun bang? Jawabannya bisa ya, karena Bitcoin nanti juga bakalan turun. Mungkin kripto-kripto lainnya juga akan merasakan turunannya. Dan kita bisa lihatin dari beberapa contoh teman-teman gua WhatsApp, itu mereka membeli di PuCoin ini. Jadi mereka membelinya ada di SafePal, ada di Trust Wallet, lalu juga ada di MetaMask. Nah, kalau gua secara pribadi gua nyaranin ke kalian semua, kalian bisa membelinya Raca ini ada di Get.io atau MXC. Kita bisa melihatnya dari CoinMarketCap, ada di bagian scroll ke bawah. Kita scroll aja ke bawah dahulu. Untuk harga pasarnya sendiri ada di PancakeSwap, MXC, lalu ada di Get.io dan juga ada di Uniswap. Nah, untuk Uniswap sendiri dia menggunakan jaringan Ethereum. Jika kita menggunakan PancakeSwap, kita bisa menggunakan jaringan BSC maupun BUSD ya, seperti itu. Yang ada di sini baru itu ya. Lalu di Get.io kita bisa membeli dengan USDT. Cocok banget buat kalian yang suka bermain di Get.io. Sekarang udah listing untuk Radio Caca ini. Apalagi di bagian maksimal supply-nya kita bisa lihat di mana peredaran supply kali ini udah maksimal mentok dengan 442 triliun. Lalu udah peredaran supply-nya udah sampai ke 181 triliun. Jadi udah mencapai hampir
30%-nya ya, 30 atau 20% dari estimasi itu udah lebih juga. Dan di sini kita bisa lihatin lagi di Get.io kalian bisa membeli dengan berbagai macam cara. Dengan USDT kalian deposit di sini dari Indodax, lalu kalian lemparkan di sini dan hold aja di bagian Get.io ini. Ini gua buat grafiknya dalam kurun waktu bulanan, dimana untuk pertama kali listing di Raca yang ada di Get.io dari 2 Agustus 2021, malahan dari 2 Agustus, padahal di Radio Caca di Pukoin ini baru 19 Agustus untuk pertamanya. Di Get.io malah lebih cepat sendiri ya, 2 Agustus dia udah mulai listing, dan dalam 3 bulan harganya melambung sampai 300% lebih. Dan ini sangat awesome sekali. Dengan peredaran supply yang masih segini, harganya masih terhitung murah untuk saat ini juga. Di sini kalian juga bisa membeli untuk seperti halnya Baby Doge maupun Baby Doge dan sebagainya. Masih banyak banget untuk koin-koin kecilan yang baru aja listingnya ada di Get.io. Dan kita lihat untuk koin market cap yang ada di CoinGecko alias Metaverse di bulan November ini, di tanggal 11 November ini, puncak Metaverse koin berdasarkan kapitalis sebuah pasar, yaitu untuk yang pertama adalah Axie Infinity, adalah NFT dari gambar, di mana kalian bermain game bisa mendapatkan cuan kripto Axie ini. Seperti halnya yang ada di Binance, jika kalian hold dalam kurun waktu 60 hari maupun 90 hari atau bahkan 30 hari, kalian akan mendapatkan keuntungan hingga 50% dari staking yang ada di Axie alias AXS. Lalu juga ada Mana kemarin di Indodax sampai meluncurkan sebuah blok, dia udah melambung tinggi sampai 80% kenaikannya dalam waktu 1 pekan aja. Ada ING juga, ada juga The Sandbox. Nah, di nomor 5 inilah Radio Caca mulai up-nya, dan kita bisa lihat dalam kurun waktu 24 jam dia masih hijau, dan juga dalam kurun waktu 7 hari aja dia naik dalam bentuk 146%. Kenaikan yang sangat tajam dalam kurun waktu 1 minggu aja nih. Di sini ada masih banyak banget untuk koin-koin metaverse. Sebenarnya koin-koin metaverse ini kebanyakan dari game dan juga NFT yang ada. Bang, kalau kita membuat NFT apakah bisa, Bang? Jawabannya juga bisa, guys. Dengan menggunakan sebuah modal budget di mana kalian untuk mempubliskan sebuah gambar itu untuk kapitalis sebuah pasar yang ada di cryptocurrency. Lalu di sini juga ada untuk token Radio Caca V2 dengan Radio Caca biasa, itu apakah sama, Bang? Jawabannya sama ya, Bang. Karena di versi kedua ini adalah perpindahan swap aja dari BSC token berubah menjadi Ethereum token, dan itu mereka saling menggabungkan satu sama lain, jadi nggak ada permasalahan. Dimana jika kalian mau transfer dalam bentuk BSC itu juga bisa, atau kalian transfer dalam bentuk Ethereum itu juga bisa, semuanya sama. Lalu untuk harga marketnya juga terhitung sama mengikuti standar yang ada di Pukoin maupun di market-market global lainnya. Di sini juga kita bisa melihatin dari transfer maupun exchange swap token seseorang, dan udah terjadilah transfer exchange token-token dari Radio Raca ini udah sampai 4 juta lebih orang-orang yang pada udah sering transfer dengan holder kurang lebih 248.745 address yang ada di bscscan.com dengan smart contract seperti ini, dan juga desimalnya angka 18. Official websitenya, official websitenya sendiri dari Radio Caca ini, dia mengeklusifkan Manager of May Mass Mystery Box, MPB, NFT, and DeFi plus GameFi. Bisa dikatakan katanya metaverse ini dari luar negeri, bukan dari ASEAN, melainkan dari Eropa, untuk para pencipta
penciptanya ada di anak orang-orang Eropa, dan dia juga play to earn, di mana game Raca kolaborasi dengan Aksi alias AXS. Di sini kita bisa melihat dari audit yang ada juga, kita bisa lihat untuk auditnya yaitu certik.org dengan ranking saat ini 171. Radio Caca pertama, Radio Caca versi kedua, dan ataupun Raca. Ternyata Raca sudah berdiri dari bulan Juli, dari tanggal 12 kemarin, dan mulai listing lah terbit di tanggal 17 Agustus. Mulai terbit juga menjadi Raca 2 di 19 Oktober kemarin, dan akhirnya mulailah harga naik signifikan dan sampai pump di bulan November ini. Oh my god, ini sangat keren. Jika saya membahas dari pertanyaan kalian tadi, mending hold Raca dan bagaimana cara membeli Raca. Itulah saran, dan juga kalian harus mengetahui dulu untuk metaverse sendiri itu apa di revolusi yang ada di cryptocurrency saat ini. Lalu juga ada Raca dengan game NFT, ini apaan, apakah bisa dijual dan harus bagaimana, cara dapetinnya gimana, maupun kita membuinya seperti apa, bermodal untuk investasi jangka panjang atau bermodal untuk investasi jangka pendek. Itu adalah pilihan dari untuk kalian sendiri. Ya, sebuah market lebih baik kalian langsung ke market global exchange-nya tanpa perlu menggunakan PancakeSwap maupun menggunakan Uniswap, karena nanti kalian akan terkena sebuah fee payment setiap kalian transaksi membeli maupun kalian transaksi menjual. Fee-nya juga tidak murah, maka holder yang kalian gunakan harus jugalah tinggi. Jika gua saranin penggunakan Gate.io, kenapa sih bang? Karena di Gate.io itu minimal kita membeli aja itu dari $1, dan biasanya gua deposit di situ tuh dengan TRX maupun XLM. Lalu juga ada ZIL, Solana, BSC yang tergolong setiap transaksi kita sedikit. Jadi gua pindahin ke Gate.io, lalu gue investasiin di situ. Gue holding sampai ya agak lama lah agar merasakan cuan yang maksimal. Yes sir. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Salam profit. Bye bye.